Ya saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan berbicara tentang produktif di masa pandemi untuk menyongsong new normal. Dan masih dengan narasumber kita, ya Kak Yuda ya, kita udah banyak tadi terakhir di segmen 2 kita bahas tentang bagaimana kita menemukan kesadaran diri ya, kemudian juga membicarakan tentang beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan gitu, pilihan-pilihan aktivitas. Dan tadi juga kita sempat membahas tentang membandingkan itu ya Kak ya. Nah di segmen 3 ini Nitya lebih masuk sebelum pada akhirnya kita menemukan apa yang bisa kita lakukan untuk tetap produktif. Tadi Kak Yuda sempat singgung tentang menemukan kebahagiaan atau happiness. Nah itu seperti apa Kak menemukan kebahagiaan itu? Kalau kita bilang untuk saat ini ya kondisi seperti ini tuh happiness itu adalah satu hal yang sangat penting ya, karena itu juga bisa menjaga sistem imun kita juga gitu. Nah, bagaimana cara kita menemukan happiness sendiri? Sebenarnya ada tiga kunci. Tiga kunci. Ini bisa kita gunakan sebagai panduan sehari-hari gitu. Dan ini memang sudah ada pembuktiannya juga. Nah, apa 3 hal ini? Yang pertama itu adalah meaning. Ya. Kita harus tahu dulu nih meaning kita itu apa yang membuat kita tuh bermakna sih kayak gitu. Katakan saya misalnya, hal membuat saya merasa diri saya bermakna itu adalah ketika saya bisa berbagi dengan orang, saya kemudian bisa membuat orang lain jadi lebih baik gitu ya, kehidupannya gitu. Temukan, atau misalnya membuat membuat Anda bermakna itu simple hanya dengan membuat istri atau anak Anda itu merasa bangga dengan diri Anda, itu juga bisa. Jadi balik lagi ke masing-masing individu, apa yang membuat kita itu merasa diri kita tuh bermakna itu apa, kayak gitu ya. Dari sekian banyak pasti ada satu yang membuat kita paling bermakna, begitu ya Kak ya? Iya. Mungkin tidak hanya satu, mungkin ada lebih dari satu gitu. Semakin banyak membuat kita merasa bermakna, itu kan semakin baik kan, gitu. Karena akan semakin banyak hal yang bisa kita explore gitu. Jadi yang pertama adalah cari dulu nih apa yang membuat kita ngerasa bermakna. Jadi sebagai tujuan kita lah gitu dalam melakukan sesuatu. Meaning. Kemudian yang kedua adalah pleasure. Pleasure itu adalah apa sih aktivitas yang memang membuat kita tuh ngerasa happy gitu. Misalnya simple adalah dengan mungkin makan atau masak itu membuat kita happy. Atau membaca buku kita happy. Jadi hobi apapun bisa kita tulis di situ. Berarti pleasure ini sudah masuk ke aktivitasnya begitu ya Kak? Aktivitasnya. Iya. Bentuk aktivitas apa yang membuat kita ngerasa senang ya, happy gitu. Nah, ini nanti juga bisa dibahas nih apa bentuk aktivitasnya ya. Kemudian ketika kita tahu nih aktivitas yang membuat kita merasa happy, yang terakhir adalah strength kita gitu. Kekuatan kita itu di mana? Kekuatan itu bisa jadi kita punya skill tertentu, misalnya, oh ternyata saya dulu pernah ikut les masak gitu misalnya, atau misalnya saya dulu pernah belajar menjahit gitu mungkin di rumah, atau belajar keterampilan tertentu gitu ya, atau background education kita seperti apa, misalnya saya dari psikologi, ya itu bisa jadi strength kita gitu. Nah nantinya ketika kita sudah ketemukan nih, kita coba kerucutkan. Jadi pertama meaning kita sudah tahu, kemudian pleasure kita. Nah pleasure saya itu adalah ketika saya sharing dengan orang lain itu membuat saya juga lebih happy gitu ya. Kemudian skill saya adalah background education. Nah pada akhirnya saya akan memilih aktivitas yang tidak akan jauh-jauh dari itu. Gitu. Baik. Berarti bisa seperti ini ya, kalau saya contohkan Kak Yuda misalkan meaningnya itu Kakak senang ketika bisa berbagi informasi seperti kita saat ini kepada masyarakat di rumah. Kemudian pleasure-nya adalah Kakak sharing ya dengan berbicara atau dengan Nitya hari ini. Dan kemudian nanti di strength-nya adalah background edukasi Kakak di psikologi, kurang lebih begitu. Nah, ketika itu semua sudah sejalan, pastinya kita akan merasa lebih happy gitu, karena kita melakukan yang kita suka. Kayak gitu. Ini juga mungkin menjawab pertanyaan teman-teman kalau ada pertanyaan, gimana sih cara menemukan passion gitu, kayak gitu. Itu bisa kita gunakan tadi, rumus tadi. Gitu. 3 itu ya. Wah, ternyata kita bisa melis sendiri begitu Kak ya, karena memang benar sekali yang sudah disampaikan Kak Yuda. Beberapa orang tuh kadang kesulitan gitu untuk menemukan sebenarnya passionku tuh di mana sih dari sekian banyak. Wah, berarti ini bisa jadi referensi ya Kak ya. Nah, tapi tadi juga udah sempat dibahas tentang yang pleasure tadi ya, aktivitas yang membuat kita senang. Nah, itu apa saja sih Kak kira-kira? Bisa jadi apa saja, aktivitas apa saja itu? Nah,
Jadi ada namanya self care ya, atau aktivitas yang memang sesuai dengan karakter kita atau memang tipikal kita. Jadi ada 6. Yang pertama itu adalah physical self care. Itu bentuk aktivitas di mana memang lebih banyak mengeluarkan energi-energi fisik. Nah, jadi balik lagi, kalau kita tipikal orang biasanya suka aktivitas di luar, suka traveling, atau misalnya suka banget ya bisa olahraga di luar gitu. Nah, sepertinya ini adalah salah satu bentuk aktivitas yang kita harus punya, bentuk self-care yang kita harus punya. Jadi, ini adalah physical self-care. Physical self-care pada intinya adalah bentuk aktivitas fisik yang membuat kita lebih baik, apapun itu. Exercise di rumah mungkin ya, Exercise di rumah, bersih-bersih rumah itu juga termasuk juga gitu. Atau ya merapi-rapikan apapun juga bisa juga gitu. Yang melibatkan fisik. Melibatkan energi gitu, fisik ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada emotional self-care dan social self-care. Ini bisa saling berhubungan juga. Social self-care adalah, misalnya kita adalah tipikal orang yang sangat extrovert misalnya. Kita akan ngerasa stres dong kalau misalnya kita nggak berinteraksi sama orang. Nah, kalau kita tahu kebutuhan kita adalah sosial, maka kita harus lakukan itu gitu. Kita harus maintain komunikasi dengan orang lain. Kita ya adakan pertemuan virtual kayak gitu. Sekedar nanya, sapa aja itu kan juga bisa menumbuhkan happiness kita juga gitu kan. Nah, kemudian ada juga emotional self-care, yaitu adalah ya membangun sisi emosi kita. Ya dengan kita berinteraksi sama orang, membangun kedekatan emosi, itu juga membantu emotional self-care kita juga. Tentunya dengan memperhatikan protokol ya Kak ya, yang kalau kita nggak bisa ketemu langsung bisa pakai aplikasi ya, bisa virtual ya Kak ya. Bener, atau juga sekedar memberikan donasi sama orang lain, itu juga bentuk bagian dari emotional self-care. Kan ketika kita bermakna, ketika kita bisa memberikan sesuatu bentuk empati kita dengan orang lain, itu juga membuat kita emosinya juga semakin baik gitu. Itu. Kemudian ada lagi intellectual self-care. Itu orang ngerasa happy ketika intelektualnya itu terstimulasi atau bertumbuhlah gitu. Ibaratnya kita ngerasa lebih baik ketika ya kita selalu upgrade ilmu gitu. Jadi nggak heran misalnya di situasi sekarang banyak orang yang akhirnya banyak belajar di virtual gitu kan. Banyak belajar, banyak berinteraksi. Berinteraksi juga termasuk belajar buat kita kan gitu. Ikut seminar-seminar virtual juga bisa ya. Webinar gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu sangat baik juga sebenarnya. Jadi atau kita belajar hal yang baru, memasak misalnya di rumah, praktek, itu juga bentuk dari intellectual self-care kita gitu. Kalau kita suka belajar hal yang baru, ini terus harus kita praktekkan. Bagaimanapun caranya gitu. Banyak sekali platform yang bisa kita gunakan. Yang terakhir adalah sensory self-care. Sensory self-care itu adalah kita memaksimalkan seluruh indera kita untuk ya dimanfaatkan untuk hal yang produktif. Misalnya kita senang banget makan, itu kan berarti di mulut. Pengecapan kita tuh ngerasa happy. Jadi ya kita manfaatkan yang memang aktivitas yang membuat kita happy gitu ya. Ya, tapi jangan kebanyakan juga ya. Nanti khawatirnya jadi timbangannya bertambah. Jadi ada 6 itu ya yang kita bisa kurang lebih lihat diri kita kira-kira ini kita yang mana. Tapi menarik juga ya, tadi juga yang intellectual self-care misalkan sekarang lagi hits nih webinar-webinar yang tentunya juga membicara tentang psikologis juga ya kayak itu bagus juga. Kemudian tadi yang physical self-care juga ya, teman-teman mungkin bisa exercise. Sekarang di internet juga banyak sekali tutorial untuk mengecilkan pinggang ya. Yang dulu pulang sore, jam 5 sore jadi capek, sekarang waktunya gitu. Iya, nggak ada alasan lagi ya, nggak ada waktu gitu. Kalau bisa juga kita bikin target, nanti selesai pandemi berat badanku harus turun. Nah, itu jadi salah satu motivasi juga. Betul, ketika ketemu sama orang, lo kok beda gitu ya kan? Iya, kok beda, makin kurus. Wah, ternyata ada banyak sekali juga kegiatan yang kita bisa lakukan Kak ya. Nah, tapi untuk pada akhirnya kita bisa terus konsisten melakukan itu gitu Kak. Kita ingin terus olahraga, itu kan tentunya butuh waktu ya, kayak adaptasi gitu Kak ya. Itu tadi juga sempat kita dengar ada beberapa istilah yang sering kita dengar itu 2190. Nah, itu. Nah, kalau dari psikolog sendiri gimana tuh 2190? Jadi ini adalah ya hukum yang sudah kita
sering dengar juga bahwa ketika kita ingin menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan, kita harus lakukan secara konsisten 21 hari. 21 gitu. hari. Jadi ketika itu sudah jadi 21 hari, aktivitas-aktivitas yang produktif tadi, nanti ketika kita sudah masuk ke era yang baru, kita nggak akan kaget nih, kayak gitu. Termasuk misalnya kayak tadi, pola hidup sehat. Ketika kita konsisten melakukan itu selama 21 hari, ketika kita nanti masuk ke kondisi yang new normal tadi, kita nggak akan kaget. Oh iya, kita sudah tahu harus bersikap seperti apa ketika bertemu dengan orang. Nah, itu 21 hari. Tapi ketika kita lakukan ini lebih lama lagi, 90 hari, ini akan menjadi gaya hidup kita gitu. Jadi lifestyle ya Kak ya. Oke, berarti salah satunya selain aktivitas tadi ya yang ada 6 itu yang bisa kita gali, beberapa protokol COVID-19 juga kita bisa terapkan dengan si 90 ini ya, 2190 ini selama 21 hari kita paksakan diri kita untuk pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, dan nanti 90 hari jadi lifestyle. Oke. Nah, selama masa ini berarti tidak menutup kemungkinan juga kita memilih ya Kak ya, menemukan stres, misalkan kita memasak tapi gagal, nah ya seperti itu nggak apa-apa berarti Kak ya, nggak apa-apa. Boleh banget gitu, karena sebenarnya ini kan adalah perjalanan kita gitu. Kondisi saat ini kan seperti journey kita menemukan apa yang bisa kita lakukan di rumah gitu kan. Nah, ketika itu menjadi satu kegagalan, ya anggap aja itu sebuah pembelajaran gitu. Ya kita lakukan lagi, kalau itu memang passion kita pasti akan suka gitu kan. Lakukan lagi, belajar lagi gitu. Oke, nah sekarang juga karena kita sudah mulai new normal, nah nanti kita kurang lebih beberapa waktu lagi kita akan mulai lebih banyak bisa melakukan aktivitas di luar. Jadi penting juga ya Kak ya itu untuk selalu memperhatikan protokol COVID itu dan menyesuaikan juga sama self care tadi yang bisa kita lakukan. Sekarang lagi banyak orang bersepeda ya Kak ya, bersepeda tapi tetap pakai masker. Nah itu mungkin bisa jadi alternatif juga buat teman-teman. Setelah ini kita akan lebih ke tips Kak, tapi kita ada jeda dulu. Setelah yang satu ini, kita akan lebih bahas tentang tipsnya Kak ya. Siap. Dan saudara, setelah ini kita masih akan membahas bagaimana kita untuk bisa produktif di masa pandemi, tentunya untuk menyongsong new normal. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.